Ada satu kekaisaran yang lebih besar dari Romawi, Mesir, dan Yunani digabungkan. Dari India sampai Yunani, dari Rusia sampai Ethiopia. Namanya Kekaisaran Persia Akhemeniah. Pada puncaknya di tahun 480 sebelum Masehi. Luasnya mencapai 5,5 juta kilometer persegi. Dan 44% dari seluruh manusia di bumi saat itu hidup di bawah satu benderanya. Kekaisaran ini dibangun hanya dalam 30 tahun oleh satu orang, Koresh Agung, tahun 559 sebelum Masehi. Seorang raja muda bernama Koresh merebut kekuasaan dari kakeknya, Raja Media. Dalam waktu singkat, ia menaklukkan kerajaan Media, Lydia yang dipimpin raja terkaya di dunia, Croesus, dan akhirnya Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Ia membebaskan 40.000 tahanan Yahudi dan namanya bahkan disebut dalam Alkitab sebagai yang diurapi Tuhan. Penerusnya, Darius pertama, menyempurnakan kekaisaran ini. Ia membaginya menjadi 20 provinsi atau satrapi. Membangun jalan raya kerajaan sepanjang 2.700 km dari Susa ke Sardis. Mencetak koin emas standar pertama bernama Darik. Dan membangun ibu kota megah Persepolis yang reruntuhannya bisa kita lihat sampai hari ini. Tapi ambisi yang terlalu besar punya harga. Xerxes pertama, putra Darius, menyerang Yunani dengan 300.000 pasukan. Meskipun menang di Thermopylae berkat pengkhianatan Ephialtes, Persia kalah telak di pertempuran Salamis dan Plataea. Kekaisaran yang begitu perkasa mulai retak dari dalam. 130 tahun kemudian, seorang pemuda berusia 22 tahun dari Makedonia bernama Alexander Agung menyerbu. Hanya dalam 4 tahun, ia memenangkan pertempuran di Issus dan Gaugamela, menaklukkan Tyre, dan membakar habis Persepolis sebagai balas dendam. Raja terakhir Persia, Darius ketiga, dibunuh oleh bawahannya sendiri. Kekaisaran Persia Akhemeniah yang megah pun runtuh total. Tapi, warisan Persia tidak benar-benar mati. Mereka meninggalkan silinder Koresh, yang diakui UNESCO sebagai dokumen hak asasi manusia pertama di dunia. Mereka juga menciptakan sistem postmodern pertama, dan konsep surga atau paradise yang berasal dari kata Persia, Pairidaza. Toleransi beragama yang mereka terapkan pun menjadi teladan hingga kini. Jadi, ketika kamu melihat karpet Persia, mendengar kata paradise, atau membaca tentang hak asasi manusia, ingatlah, itu semua berakar dari kekaisaran yang pernah menguasai hampir separuh dunia. Kekaisaran yang lahir dari visi satu orang, dan runtuh karena kesombongan manusia. Persia tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup di dalam peradaban kita.